Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat bergabung bagi siswa-siswi kami kelas 10 menjadi keluarga besar SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Kami berharap semoga kalian dapat betah dan kalian dapat berprestasi di sekolah kita tercinta ini. Perkenalkan, kami guru kalian. Kami mengampu menjadi guru sejarah wajib. Nama saya Pak M. Sitorus atau sering dipanggil Pak Sitorus atau disingkat dengan MST. Saya mengampu sejarah wajib kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 dan 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Nah, kalau saya bernama Meisanti Boruna Pitupulu dan saya dipanggil sebagai Ibu Mei. Saya juga mengampu menjadi guru sejarah wajib di kelas 10 IPA 5 dan 10 IPA 6. Nah, di sini kami mau menjelaskan materi-materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester. Tetapi terlebih dahulu Ibu mau memperkenalkan buku-buku yang dipakai dalam mapel sejarah wajib. Ini ada 2 buku yang Bapak Ibu pakai. Yang pertama buku Sejarah Indonesia penerbitnya Media Atama. Kemudian buku Sejarah Indonesia revisi 2017. Seperti ini ya anak-anak Ibu dan Bapak. Materi kita pada semester ganjil ini bab 1 konsep berpikir dalam sejarah, yaitu submaterinya yang pertama konsep berpikir diakronis atau kronologis dalam mempelajari sejarah. Sub yang kedua adalah atau B-nya konsep berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah. Baru yang ketiga, sub ketiganya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, bab 2 materi kita yaitu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yaitu sub materinya adalah konsep perubahan dalam sejarah. Yang kedua atau sub B-nya konsep berkelanjutan dalam sejarah. Baru yang selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu materi ketiga, yaitu asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, sub materinya yang pertama teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sub yang kedua atau sub B-nya adalah suku bangsa Proto Melayu. Yang ketiga atau sub C-nya adalah suku bangsa Deutero Melayu. Yang keempat atau sub D-nya adalah ras Melanesoid. Baru selanjutnya adalah bab 4 atau materi kita yang keempat adalah hasil kebudayaan masyarakat masa praksara, yaitu sub materinya zaman batu, yang kedua adalah zaman logam. Itulah materi kita di semester ganjil pada tahun ini. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan. Sebenarnya ini yang Ibu akan jelaskan adalah melengkapi dari apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Torus. Jadi ini adalah sepenggalan atau sebagian materi yang kurang dari buku yang telah dibacakan oleh Bapak Torus, yaitu tentang materi mengenai menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebelum mengenal tulisan, kemudian terbentuknya kepulauan di Indonesia. Setelah itu, di dalam materi ini kita akan juga mengenal manusia purba, bagaimana itu manusia Sangiran, Trinil, Ngawi, dan lain sebagainya. Setelah itu, di dalam materi ini kita juga akan mengenal asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah itu, kita juga akan membahas mengenai corak hidup masyarakat praaksara. Nah, dilanjutkan dengan perkembangan teknologinya. Nah, itu sajalah materi yang kurang atau dilengkapi tentang materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Torus di buku yang pertama tadi. Nah, kemudian sistematis dari pembelajaran sejarah wajib, kita melaksanakan pembelajaran itu melalui daring.
ya, dimana Bapak Ibu sudah menge-share kode GC di setiap kelas. Ibu dan Bapak guru, harapan kalian segera join agar tidak ketinggalan setiap informasi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian sistematis dari pembelajaran sejarah wajib ini, nanti di setiap sebulan sekali kita akan melaksanakan yang namanya uji kompetensi. Ya, itu seperti ulangan bulanan untuk melihat bagaimana hasil pembelajaran kalian. Dan sebelum itu kita akan nanti rutin ada latihan tugas atau tugas mingguan untuk kalian, supaya kalian tidak hanya mencatat setiap materi yang Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, itu hanya sekedar gambaran umum bagaimana sistem pembelajaran daring dari sejarah wajib yang akan Ibu Ampu dan Bapak Torus nanti laksanakan di pembelajaran untuk kalian. Demikianlah penjelasan singkat dari kami, Bapak dan Ibu guru. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat dimengerti oleh anak didik kami, dan Bapak Ibu harapkan kalian juga dapat berprestasi di sejarah wajib ini. Sebagai penutup dari kami, Bapak Ibu guru, yaitu adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu sangat berguna kepada kehidupan kita. Karena mempelajari sejarah, kita mengetahui masa yang lampau, masa sekarang, dan kita akan dapat mengetahui lagi adalah masa yang akan datang. Demikianlah penutup dari kami, Bapak Ibu guru kalian. Nah, sekarang sudah semua kami jelaskan secara singkat perkenalan mengenai mata pelajaran sejarah wajib. Kita berharap semoga pandemik ini akan segera berakhir, dan pesan Ibu dan Bapak guru kalian tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, sampai jumpa dan salam sehat dari kami. Dah. Sejarah singkat kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang telah merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya, yang bertempat di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Awal mula pada tanggal 6 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa besar, yaitu ledakan sebuah bom atom yang meledak di kota Hiroshima, Jepang. Sehingga pada saat terjadinya ledakan tersebut, Jepang yang pada saat itu sedang menjajah NKRI membuat moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia menjadi menurun. Lalu, pada tanggal 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan sekutunya. Dari kejadian tersebut, akhirnya momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk dapat segera memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada Amerika Serikat dan sekutunya. Dari momen ini, para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan saat kembalinya IR Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir terus mendesak untuk dapat memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar telah menyerah pada sekutu. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus, para pemuda Indonesia membawa Insinyur Soekarno beserta keluarganya dan juga Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan para pemuda agar mereka berdua tidak dapat dipengaruhi oleh Jepang. Lalu di Jakarta, Wigana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk menjemput Insinyur Soekarno untuk kembali ke Jakarta.
Setelah sampai ke Jakarta, mereka dibawa ke rumah Nishimura dan dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk dapat merancang sebuah konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun lalu disusun pada dini harinya yang diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di pagi hari, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, tepat pukul 10 WIB dibacakan teks proklamasi dan juga dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Setelah selesai proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, sorak bergembira disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian sekilas sejarah singkat kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat kami sampaikan dengan mengutip dari berbagai sumber sejarah Indonesia.